kasih Bu Elisa, Pak Abduh, dan Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati. Yang akan share siapa ini ya? Apakah dari saya atau Dari dari... kami bisa, Pak. Dari Boleh, kami bisa silakan. share. Boleh, silakan. Jadi, materi ini bukan mewakili institusi gitu ya, tapi merupakan pandangan pribadi saya sebagai disclaimer dulu. Baik. Berbasiskan apa yang saya alami selama ini gitu. Coba next langsung yang kedua. Next bisa. Mohon ditunggu sebentar, Pak. Oke, silakan, Pak. Jadi sesuai dengan KAK-nya itu ada beberapa isu krusial lapangan ya, yang kontraktor alami, kemudian kaitannya dengan aturan atau standar kompetensi dan arah perbaikan yang dari sudut pandang kontraktor gitu. Jadi kalau kita bicara CIPD tadi yang disampaikan oleh Prof. Abduh, kalau dari sisi sertifikasi kita menang banyak, Prof. Banyak jenis sertifikasinya maksud saya gitu. Jadi kalau kita buka sertifikasi misalnya untuk yang ada di websitenya Bincon ya, di situ kan juga ada itu sertifikasi apa saja di situ. Kalau kita klik yang sub klasifikasi sipil saja, itu banyak sekali. Ada gedung, ada jalan, ada jembatan, macam-macam sekali. Hampir semua produk tuh ada di situ. Banyak sekali di situ. Dan juga SKNI-nya juga banyak sekali gitu. Sehingga kalau kita hitung luar biasa banyak sebenarnya produk sertifikasi yang sudah ada di Indonesia. Dan selalu di dalam khususnya untuk tender-tender proyek KPU-an gitu ya, khususnya dari KPU-an, itu sertifikasi SKK tadi merupakan salah satu syarat yang diminta. Entah itu syarat yang diminta oleh klien atau dari berbagai pengalaman justru syarat yang diminta oleh kontraktor supaya bisa menghindari yang lain bisa masuk karena mereka nggak punya gitu. Jadi ini sesuatu yang realita yang kita hadapi di lapangan begitu ya. Namun saya akan mencoba melihatnya lebih dalam sudut pandang yang lebih beda. Coba next. Saya coba melihatnya membaginya menjadi dua kelompok besar gitu ya. Jadi level 1 sampai dengan 4 dan juga 7 sampai dengan 9 atau di beberapa tempat 1 sampai dengan 6 gitu ya. Level 1 sampai dengan 6 dan 7 sampai dengan 9. 1 sampai dengan 4 itu lebih kepada tukang, operator gitu ya. Kalau menurut SKKNI atau itu seperti itu. Coba next. Ini adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia, KKNI, yang tentunya Bapak-Bapak lebih ahli daripada saya, karena saya nyebut saja di sini. Itu 1 sampai 4 itu lebih pada tukang dan operator, kemudian sampai dengan 6 analis dan teknisi, kemudian 7, 8, 9 itu merupakan ahli, mulai dari ahli muda, ahli madya, dan ahli utama begitu. Dalam konteks ini untuk kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja. Jadi misalnya seorang S1 itu bisa langsung sertifikasi ke level 6. Tapi anak STM itu level 1 atau 2 dulu begitu, dan seterusnya. Termasuk nanti juga ada persyaratan mengenai masalah pengalaman kerja. Next. Pekerja konstruksi di lapangan atau yang saya sebut sebagai SDM konstruksi level 1 sampai dengan 4 di tempat kita, pengalaman saya, itu adalah didominasi oleh pekerja informal dan turnover-nya tinggi. Turnover-nya tinggi sekali. Kami pernah mempunyai proyek di Freeport, di pembangunan smelter, itu turnover-nya antara 50-60%. Jadi pergantian terus-menerus yang terjadi, dan ini menyulitkan tim untuk melakukan peningkatan kemampuan dari pekerja itu sendiri. Dan yang kedua juga bergantung pada mandat tradisional, sumber inputnya itu lebih banyak dari teman-teman yang sudah mendapatkan pendidikan vokasi. Rata-rata belajar otodidak, dan banyak sekali yang kita tanya teman-teman dari STM itu, atau SONK itu memilih bekerja sektor lain, pabrik atau jadi driver ojek online gitu. Karena nature rekonstruksi yang musiman itu sendiri, risk and reward bekerja di industri konstruksi membuat profesi ini kurang menarik bagi lulusan sekolah vokasi. Jadi ini ada satu juga
daya tarik yang kurang gitu untuk di level 1 dan 4 dibandingkan dengan jenis pekerjaan lain. Kalau ini tidak kita selesaikan, maka resource talent kita ya itu seperti itu saja gitu. Jadi ini sesuatu yang juga harus kita cari solusinya supaya eh, bekerja di industri konstruksi meskipun dia di level 1 sampai 4 itu menarik compare dengan alternatif profesi yang lain. Nah, untuk mengatasi ini tentunya terpaksa di setiap proyek itu kita mempunyai semacam training center gitu. Satu untuk melakukan seleksi, yang kedua untuk melakukan improvement. Kalau tadi dikatakan oleh Prof. Abdul di Malaysia itu ada green card, sekarang sudah menjadi mandatori di tempat kami bahwa induksi safety itu harus dilakukan termasuk dengan tes kecil untuk memastikan mereka aware dulu gitu ya. Baru dikasihkan stiker di helmnya sebagai tanda bahwa mereka sudah melakukan induksi terhadap aturan safety itu. Dan kalau kita ada NC di lapangan, kita tarik kembali, kita taruh di dalam tempat pelatihan di lapangan untuk memastikan bahwa itu nggak terjadi terulang. Tetapi pada dasarnya kita menghadapi suatu masalah serius, yaitu source of talent itu tidak bagus gitu dan tidak terlatih. Ini satu hal. Next. Dan paradoks sebenarnya ini kan, kalau ada bukunya Pak Prabowo Paradoks Indonesia, ini ada bukunya Paradoks tenaga kerja konstruksi Indonesia gitu ya. Sebetulnya kan dana APBN untuk membangun sekolah vokasi, untuk membangun sekolah kejuruan, baik dari level menengah dan ke atas itu cukup besar di APBN kita, tapi kok tidak terpakai begitu. Itu jadi masalah sebetulnya. Ada pemborosan di situ yang sebetulnya terjadi begitu ya. Tapi sekali lagi ujungnya adalah bahwa talent tadi tidak melihat ada prospek yang cukup bagus di industri konstruksi. Padahal sesungguhnya kalau kita bisa lebih dalam, kalau kita bisa mengembangkan entrepreneurship sehingga mereka bisa menjadi suatu UMKM ataupun pengusaha kecil di bidang konstruksi, mungkin juga akan menghasilkan hal yang bagus. Nah, karena adanya gap ini tadi, maka sangat jarang sekali para pekerja konstruksi level 1 sampai 4 itu mempunyai sertifikasi resmi dari pemerintah. Meskipun ada beberapa sudah dilakukan sertifikasi, tapi jumlahnya sangat lebih kecil dibandingkan dengan yang populasi secara umum. Dan sertifikasi itu pun belum tentu mewakili kompetensi yang sesungguhnya. Jadi lebih pada formalitas begitu. Jadi ini ada masalah. Satu masalah source-nya sendiri. Yang kedua adalah mengenai masalah minimnya sertifikasi. Kalau tentu ada sertifikasi itu masih belum mewakili hal yang ada. Ini adalah problem di level 1 sampai dengan 4. Next, berikutnya. Yang kedua, saya melihat juga di level 7 sampai 9. Ini kelompok ahli gitu ya, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Beberapa kemarin sudah ada penyederhanaan di tahun 2024, ada surat dari Dirjen Pinkon ya mengenai masalah nomenklatur, tapi juga membuat saya pusing itu. Tadinya kan ada ahli bangunan gedung, ada rekayasa bangunan gedung, kemudian ada pemeliharaan gedung gitu. Untuk memenuhi masing-masing kompetensinya pun itu sudah sangat sulit gitu. Karena di situ ada unsur perancangan, ada unsur pekerjaan konstruksi, ada juga pengawasan pekerjaan, di mana menurut hemat saya, selaku praktisi, sangat sulit untuk bisa dikuasai oleh satu orang secara mendalam sampai dengan level ahli utama gitu. Apalagi ini digabung sehingga standar kompetensinya 3 itu dikuasai. Ahli teknik bangunan gedung, rekayasa, dan juga pemeliharaan. Sehingga ini padahal kita tahu persis bahwa ada semacam ilmu yang sedikit terpisah, meskipun tetap ada hubungannya antara bagaimana kita mendesain suatu produk, gitu ya. Gimana kita banyak belajar di sini. Kemudian ada juga bagaimana kita mendesain proses produksi, yang lebih tadi dikatakan oleh Prof. Abdul sebagai rekayasa konstruksi. Dan ini mempunyai tingkat kedalaman yang berbeda. Next, sehingga isu krusial kedua, khususnya untuk yang level 7 sampai dengan 9 ini adalah banyak kerangka SKKNI mensyaratkan satu individu untuk menunjukkan kompetensi dalam 3 domain profesional yang berbeda sekaligus, yaitu perancangan, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan. Padahal dalam prakteknya susah untuk dilakukan dan tidak realistis. Akibatnya menurut hemat saya, gitu ya, ini menjadi standar kompetensinya menjadi terlalu sangat idealistik, sulit dicapai. Sehingga pada ujungnya, kalau butuh sertifikasi keluar,
ya hanya sebagai formalitas supaya memenuhi tadi compliance gitu, bahwa harus ada gitu. Ini adalah yang tantangan kita hadapi. Next. Dan isu yang ketiga adalah inflasi sertifikasi. Karena ada demand dari tender harus ada sertifikasi, sehingga kontraktor harus memenuhi sertifikasi itu, meskipun itu sangat idealis, susah dicapai. Kemudian lembaga sertifikat profesi juga berorientasi pasar, mengejar volume sertifikasi agar going concern itu berjalan, sehingga ini ketemu nih, kebutuhan yang kayak gitu dengan supply yang seperti itu, sehingga sertifikat menjadi formalitas administrasi, bukan merupakan jaminan kompetensi. Ini ada isu ya sebetulnya. Jadi kalau kita punya sertifikat itu, coba di dalam lagi, apakah benar sih mereka mempunyai kemampuan seperti ini, setinggi itu gitu. Jadi ini salah satu hal yang menurut saya kerasahan dari sisi pelaku bisnis ini ya, sebetulnya dari kami sendiri, karena memang jumlah sertifikat yang begitu banyak, sehingga saya sempat heran, satu orang bisa menjadi ahli utama di jembatan, ahli utama di gedung, ahli utama di irigasi, ahli utama di pelabuhan udara, jalan kereta api, dan sebagainya gitu. Dengan tadi ada desain, ada pengawasan, ada perencanaan, dan seterusnya, pelaksanaan. Apakah ya ini masuk akal begitu? Ini adalah dua hal yang saya tanggapi. Dan saya lihat SKKN ini lebih banyak ya domainnya dipakai di proyek-proyek PPN dan KPU-an. Untuk proyek-proyek misalnya kemarin di proyek MRTG ataupun proyek Pertamina, yang kita juga ikuti beberapa tendernya, itu hampir tidak mensyaratkan, apalah tidak mensyaratkan adanya SKN ini. Apakah ini melanggar undang-undang atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi faktanya adalah mereka hanya mensyaratkan 3 hal untuk menjadi seorang PM misalnya. Berapa lama dia pengalaman kerja, kemudian berapa lama dia di proyek yang sejenis, misalnya kalau dia adalah, ini adalah proyek underground railway, dia bekerja di konstruksi 25 tahun, minimal dia 15 tahun harus pernah berpengalaman di proyek yang sejenis, artinya di pekerjaan railway underground. Kemudian di situ syarat yang ketiga adalah berapa lama dia menduduki jabatan di similar position atau jabatan di bawahnya. Jadi misalnya syarat yang ketiga adalah syarat berapa lama dia pernah menjadi PM untuk pekerjaan MRT underground. Jadi sesimpel itu syaratannya. Dan itu nanti akan dilakukan interview oleh pihak klien untuk memastikan bahwa potensinya atau pengetahuannya itu bisa memadai. Jadi itu yang di situ tuh. Jadi itu isu krusial ketiga yang saya lihat. Yang keempat adalah next integrasi atau harmonisasi Undang-Undang 11 2014 ya dan Undang-Undang 2 2017 tentang profesi keinsinyuran. Ini nambah pusing lagi gitu kan. Ada STRI gitu ya. Meskipun ini menurut saya bagus, tetapi bagaimana itu kita harmonisasi. Sebenarnya ini kan mirip seperti STR untuk dokter dan untuk profesi-profesi yang lain kan gitu ya. Tetapi ini seolah-olah berjalan paralel begitu. Menambah PR lagi gitu. Tetapi impact-nya pada value-nya terhadap personel itu, kita tidak merasakan. Sehingga dia ditreatment sebagai cost. Ini ditreatment sebagai cost. Yang harus tentunya dibebankan dalam project kan gitu. Jadi tingkat kemahalan ini tidak perlu, sementara value-nya nggak ada. Jadi kira-kira itu untuk dari sisi sertifikasi dan kompetensi yang saya lihat dari sisi level 1-4 ataupun 7-9 yang menurut saya perlu adanya semacam, coba next, ada lagi nggak ya? Saya agak lupa juga. Next coba deh. Next. Oh ya, jadi ini sebetulnya saya coba riset sebentar, mungkin nanti yang lebih paham akan bisa lihat bahwa perhatian tender kita itu sertifikasi untuk level di atas. Kalau saya itu mestinya ada semacam persentase tertentu dari 1-4 itu yang juga ahli gitu. Karena in the end of the day kan mereka yang doing something gitu. Strategi sequencing oleh 7-9, tapi yang mengerjakan adalah 1-4. Kalau di Singapura itu adalah ada syarat 10% minimal dari total itu sudah mempunyai sertifikat. At least. Mungkin kita bisa bertahap gitu. Sedangkan untuk yang level supervisor sama level foreman itu harus punya. Tetapi untuk pekerja langsungnya 1-4-nya itu cukup 10%. Tetapi pertanyaan kembali, apa pentingnya sertifikat itu buat si pekerja?
harapannya pekerja itu kalau punya sertifikat, dia punya nilai tawar yang lebih bagus, gaji yang lebih tinggi. Bagaimana kita bisa melakukan insentif itu kepada industri konstruksi? Jadi ini semacam hal karena sebetulnya ini kan penghargaan pekerja ya. Kalau kita lihat di proyek-proyek asing itu ada bagian dari mereka namanya Komite HAM yang melakukan audit setiap hari kepada barak-barak kami, dormitory kami, untuk memastikan bahwa fasilitas barak itu memenuhi syarat. Mereka ada mesin cuci, tempat tidur yang nyaman. Kemudian juga ditanyakan masalah asuransi. Kemudian dimintakan slip gajinya berapa. Artinya kalau kita ingin membangun industri konstruksi yang bermartabat, menurut saya penghargaan itu juga menjadi penting. Tinggal lagi bagaimana ujungnya, kaitannya dengan harga satuan dan sebagainya. Nah ini menurut saya yang kita cari formulasinya bahwa harapannya tentunya dengan adanya sertifikasi yang benar dan juga penghargaan yang bagus, produktivitas akan naik sehingga harga satuannya bisa turun untuk satuan pekerjaan. Harapannya seperti itu. Nah ini baru hipotesis, menurut saya perlu kita kaji lebih lanjut. Kemudian next, untuk yang 79, saya mengusulkan, karena bisa nggak kita tinjau kembali isi SKA ini yang kurang sesuai dengan kebutuhan perkembangan industri konstruksi yang saat ini sehingga lebih praktis dan relevan. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, tentunya bagaimana supaya ada penegakan hukum yang ketat pada LSP. Kalau dia mengeluarkan itu, bahwa itu terjamin kualitasnya, itu gimana itu supaya tidak menjadi jual beli semata-mata. Ada tanggung jawab selaku LSP pengeluar sertifikasi itu. Kemudian perlunya adanya Undang-Undang Insinyur dan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Berikutnya tentunya sebagai intake untuk level 7 dan 9, tentunya perlu ada penyesuaian ataupun reorientasi pendidikan tinggi sebagai source untuk level 7 dan 9 tadi, ke arah pendidikan tidak hanya how to design, tapi juga how to build. Jadi saya mendukung sekali ide dari ITB untuk melakukan penelitian tentang ini, mudah-mudahan nanti bisa menemukan formulasi yang tepat, sehingga intake kontraktor untuk level 7-9 ini sudah memadai. Saya pikir itu yang penting. Waktunya udah 20 menit ya? Belum? Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi, Pak. 3 menit, nanti 3 menit. Ya, set yang kedua itu tidak terkait dengan itu, tapi lebih kepada hal-hal yang kita hadapi. Next, coba langsung. Di sektor project yang berpengaruh pada selain tadi, produktivitas itu diantaranya adalah project readiness dan struktur kontrak. Coba next. Jadi masalah project itu sebenarnya tidak hanya masalah kompetensi, tapi juga kesiapan project itu sendiri. Sudah benar-benar siap untuk di launching atau belum gitu. Kalau belum ya memang apapun yang kita lakukan pasti akan cost overrun dan sebagainya. Dan itu diwakili tentunya oleh employee requirement dan juga waktu tender yang cukup buat kontraktor. Ini yang pengalaman saya di dalam Indonesia ini masih menjadi challenge karena adanya tekanan politik ataupun anggaran. Nah, ini yang harus, kalau ini diselesaikan juga sama aja gitu. Coba next. Karena employer requirement itu seringkali datanya salah gitu. Data topografisnya salah, data solidifikasinya salah, jadi gaben in, gaben out. Apalagi kalau itu jadi BBB, waduh luar biasa, version ordernya juga luar biasa, redesainnya akan banyak sekali. Kemudian juga kalau dalam desain and build, yang kasus yang tengah ini menjadi masalah. Employer requirement nggak jelas. Value apa yang akan di-deliver. Sehingga multi-tafsir. Yang terakhir tentunya adalah seringkali employer requirement itu berganti di tengah-tengah. Karena memang belum matang di awalnya. Begitu. Ini adalah membuat kondisi proyek kita menjadi kurang smooth gitu ya. Oke, next. Seperti ini menurut saya, ini perlunya adanya proyek readiness karena klien terus tahu value apa yang mau didapat dari proyek itu. Dia mau bangun apa dengan functionality seperti apa, kualitatif seperti apa, estetik seperti apa, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah perlu adanya condition of satisfaction validation antara klien dan kontraktor supaya tidak salah tafsir tadi. Sehingga mungkin nanti apakah bisa, karena di dalam BCA itu kan ada constructability index untuk jenis bangunan konstruksinya. Tetapi kita juga bisa membuat readiness kontrak, bisa nggak kita lakukan assessment supaya yang belum siap jangan diluncur begitu. Lalu adanya gatekeeper, kemudian kedua adalah riset tentang kolaboratif kontrak di Indonesia. Apakah itu nanti juga jadi bagian dari institusi yang akan kita usulkan ini begitu. Coba next.
1 juga menit mengenai lagi. masalah. Oke, risk allocation saya pikir ini bisa dibaca aja nanti. Coba terakhir aja, next. Pemetaan tata kelola, kolaborasi. Intinya seperti itu saja. Next lagi. Saya membayangkan kalau di industri keuangan itu ada OJK gitu ya. Mungkin nggak ya? Kita di industri konstruksi punya semacam OJK-nya, industri konstruksi begitu. Karena saya lihat itu, saya baca-baca Building Construction Authority itu mirip-mirip dengan itu, meskipun nggak sama persis ya. Tapi perinya mirip-mirip seperti itu. Itu satu hal. Kemudian terakhir tentunya kembali penegakan hukum yang benar dan tegas itu menjadi faktor kunci. Kira-kira itu dari saya sebagai bagian dari urung rembuk di sore ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.